Kabar Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Sang merah putih. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Upacara bangsa peringatan Hari Sumpah Indonesia. Pemuda ke-96, hari Senin, 28 Oktober 2024, Kami, Kabupaten putra dan Semarang. putri Indonesia. Ya, intinya Menteri mengingatkan kepada kaum muda untuk berperan aktif dalam mempertahankan bangsa dan negara ini, berkontribusi positif dan tentu memberikan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara ini. 2045 kita akan memasuki atau menyongsong Indonesia Emas, di mana orang-orang yang memiliki usia produktif ini lebih tinggi, sehingga momentum itu harus dapat diambil dan sejak dini harus dipersiapkan oleh para pemuda untuk dapat berkarya dan berkreasi untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Kabar Oku Timur. PJ Bupati Oku Timur Profesor Dr. Edward Juliarta SOS MSI bacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Arya Tejo saat peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun 2024 di halaman Pemkab Oku Timur Senin 28 Oktober 2024. Sumpah Pemuda dengan tema Maju Bersama Indonesia Raya. Upacara peringatan diikuti Perkopimda dan Sekretaris Daerah, Kepala OPD lainnya, juga organisasi kepemudaan dan para pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Dalam pidato Menpora, dia menekankan 3 karakter dan kapasitas yang perlu dikapitalisasi setiap generasi muda untuk menerangi pertarungan masa depan sekaligus dalam mewujudkan mimpi Indonesia. Profesor Dr. Edward menyampaikan diperlukannya generasi muda yang memiliki kualitas integritas yang tinggi, memiliki kapasitas keahlian dan intelektual yang cukup mumpuni, dan memiliki karakter kepemimpinan yang peduli dan profesional, kata Edward ketika diwawancarai. Menyadari tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara ini. Jadi kita tahu bahwa semangat Sumpah Pemuda itu ya mulai dari bertanah air satu, berbangsa satu, menjunjung bahasa persatuan, betul-betul menjadi terpatri di dalam hati sanubari pemuda-pemuda kita dewasa ini. Dan mudah-mudahan dengan momentum ini pemuda semakin merasa bahwa mereka harus mengambil bagian untuk supaya bangsa yang besar ini tetap menjadi bangsa yang sama-sama kita cita-citakan. Tadi kan Bapak membacakan pidato Menteri, Pak, ya? Betul. Intinya itu apa? Ya, intinya Menteri mengingatkan kepada kaum muda untuk berperan aktif dalam mempertahankan bangsa dan negara ini, berkontribusi positif dan tentu terus memberikan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara ini. Bagi ASN sendiri, Pak, pesannya mungkin? Ya, bagi ASN yang masih muda-muda tentu, ya, bagian dari pemuda dewasa ini, kaum milenial, tingkatkan kompetensi, tingkatkan kontribusi demi untuk mengambil bagian daripada pembangunan bangsa ini di masa. Sementara Dandim 0403 Oku, Letkol Infantri Peri Periawan Romantina, dia pun menyampaikan demi terwujudnya persatuan bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbahasa satu bangsa Indonesia untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oleh karena itu dia menyampaikan pemuda haruslah memiliki semangat tinggi untuk berkarya dan bersama generasi lainnya dalam membina potensi kepemudaan karena pemuda adalah benteng dan pemimpin di masa mendatang, kata dia ketika diwawancarai. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 28 Oktober 2024, kita semua bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana pada tahun 1928 seluruh pemuda pada saat itu kan belum merdeka, berkumpul dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu bahasa. Kita ingin menyiapkan para pemuda yang nantinya akan membawa negara ini menjadi negara yang kuat, negara yang besar, sehingga dari sejak awal, sejak dini, bahwa generasi muda harus memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab
terhadap bangsa Indonesia ini bukan hanya berada pada orang-orang yang saat ini memimpin, tetapi harus menyiapkan diri untuk mengambil tongkat estafet dari para pemimpin saat ini menuju ataupun mempersiapkan Indonesia yang lebih maju. Terutama tadi yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Menteri Pemuda bahwa disampaikan tahun 2045 kita akan memasuki atau menyongsong Indonesia Emas, di mana orang-orang yang memiliki usia produktif ini lebih tinggi, sehingga momentum itu harus dapat diambil dan sejak dini harus dipersiapkan oleh para pemuda untuk dapat berkarya dan berkreasi untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia.